Komnas HAM akhirnya menolak aduan daripada Roy Suryo CS bahwa apa yang diadukan oleh Roy Suryo CS bukanlah merupakan kriminalisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, melainkan adalah pidana biasa dan Roy Suryo wajib mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dan inilah pernyataan daripada Komnas HAM. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Bagaimana pandangan Prof mengenai Roy Suryo yang mengadu Komnas HAM mengenai jasa Pak Jokowi? Ya, saya kira ini kan ranah pidana ya. Saya kira Pak Roy Suryo dan kawan-kawan harus ya siap menghadapi, karena ini kan sebenarnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah menyebar fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian juga pencemaran nama baik ya terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM, karena ini bukan kriminalisasi, karena ini adalah memang ranah pidana di mana orang memfitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah, kemudian Pak Jokowi telah ini orang yang menjadi sasaran, beliau membawa ke ranah hukum, itu sudah benar. Jadi kalau Pak Roy Suryo dan kawan merasa dia itu terdolimi, kriminalisasi, itu salah. Justru Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang membabi buta ya menuduh ijazah Jokowi. Harusnya kalau menuduh ijazah Jokowi itu punya ijazah aslinya, membandingkan oh ini palsu gitu. Kan sudah dijelaskan oleh yang luar ijazah, yaitu Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini Fakultas Kehutanan. Teman-temannya seangkatannya juga sudah menjelaskan ijazahnya, arsipnya, skripsinya, ya kan, foto-foto wisudanya kan ada. Harusnya kalau berpikir sehat, ya sudah, memang itu udah pembuktian. Tapi kan tetap terus menuduh Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi yang namanya manusia biasa, nggak tahan harga dirinya diinjek-injek, ya dia melaporkan ke ranah hukum supaya clear. Nah, apalagi sekarang ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli berdasarkan hasil lab dari Mabes Polri. Nah, siap-siap aja untuk dikenakan beberapa pasal, karena ini bisa perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, kemudian merusak harga diri, martabat, dan juga undang-undang ITE yang dilanggar karena dia menyebarluaskan yaitu dokumen palsu, ya kan. Harusnya kalau mau menuduh Pak Jokowi palsu, lihat dulu dia punya ijazah aslinya. Oh, ternyata beda. Nah, itu baru palsu. Hal ini dia hanya dapat dari media, kemudian dituduhkan Pak Jokowi. Saya sendiri sudah melihat ijazah aslinya dan dibandingkan dengan teman-teman seangkatannya, lulusan yang sama, kertasnya, tintanya, dan sebagainya sama. Saya kira Roy Suryo dan kawan-kawan hadapi, itu buah karma dari kalian yang selalu ya menjelek-jeleki Pak Jokowi, membela Pak Jokowi, orang yang sudah baik ya, pernah menjadi presiden 10 tahun, tetapi tetap kamu fitnah dan sebagainya. Sekarang hadapi ya, nanti kalau kena undang-undang ITE dan sebagainya 9 tahun ya, minimal 4 tahun ya, rasakan nikmati di rumah Hotel Prudeo. Saya kira itu. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Komnas HAM mendapatkan aduan daripada Roy Suryo CS, dan inilah aduan daripada Roy Suryo CS yang mengadukan Pak Jokowi ke Komnas HAM dengan tuduhan kriminalisasi. Komnas HAM telah tolak pengaduan Roy Suryo CS ya berkaitan dengan laporan Pak Jokowi. Ternyata Komnas HAM menolak apa yang dikeluarkan oleh Roy Suryo. Ini beritanya. Ranah pidana ya, saya kira Pak Roy Suryo dan kawan-kawan harus ya siap menghadapi, karena ini kan sebenarnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan yang telah menyebar fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, kemudian juga pencemaran nama baik ya terkait dengan ijazah Jokowi. Jadi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Komnas HAM, karena ini bukan kriminalisasi, karena ini adalah memang ranah pidana di mana orang memfitnah, di mana orang mencemarkan nama baik. Nah, kemudian Pak Jokowi telah ini orang yang menjadi sasaran, beliau
membawa ke ranah hukum. Oke, Itu sudah benar. itulah ya Jadi apa yang kalau, disampaikan oleh Pak Roy Suryo dan kawan-kawan merasa Komnas HAM. Tentu saja upaya Roy Suryo CS ini kita sekian kalinya. Mungkin nanti akan mengunjungi kantor MUI, mungkin kantor NU, mungkin kantor Muhammadiyah. Inilah bentuk upaya Roy Suryo CS yang hari ini akan menghadapi masalah besar sesuai dengan konsekuensinya, ya apa yang dilakukan kepada Pak Jokowi dan semua instansi, lembaga, KPU, UGM dan lainnya sudah menyatakan, Barreskrim yang terakhir menyatakan ijazahnya Pak Jokowi asli. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami tadi sudah menyampaikan kita berharap tadi dengan komisioner, tapi diterima oleh perwakilan dari pengaduan. Kami menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini terhadap klien kami, Bang Roy Suryo, Dr. Tifa dan rekan-rekan semua, itu adalah bentuk kriminalisasi di mana berusaha di dalam penegakan hukum yang dilakukan itu dilakukan terhadap ekspresi publik yang tidak hanya didasarkan pada opini, tapi juga didasarkan pada ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan sangkaan atau dugaan pasal yang kemudian digunakan? Nah, kalau dari kita dengar ya, keluhan atau aduan ya yang disampaikan oleh pelapor, dalam hal ini Saudara Joko Widodo, itu kan dia melapor merasa difitnah. Tapi kemudian oleh pihak kepolisian di dalam perkara ini digunakan pasal-pasal yang sifatnya itu adalah melindungi suatu informasi atau transaksi elektronik yang bersifat sistemik. Kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM, dan insya Allah Komnas HAM bisa kemudian, tadi yang saya dengar Pak Lulu dan Mbak Grace juga berkomunikasi dengan salah satu komisionernya Pak Ulil, dan moga-moga kami nanti bisa melihat perkembangan dan guna dari Komnas HAM ini, dan bahkan kami tidak hanya berhenti di sini karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level internasional. Saya ingin mengatakan kritik dan kontrol kepada pejabat publik itu bukanlah merupakan suatu kebencian, akan tetapi merupakan tugas dan kewajiban serta kewenangan yang tertinggi yang dimiliki oleh pemegang kedaulatan, yaitu rakyat. Nah, yang kami rasakan pada hari ini ada suatu pejabat publik yang legitimasinya sedang kami pertanyakan, dan sudah kami lakukan upaya-upaya ini sejak lama, bukan dadakan. Saya tergabung dalam TPUA, yaitu salah satu advokat yang ikut mengadvokasi perkara ini, walaupun tidak dari sejak awal, karena memang ini ada 3 jilid begitu, yang merasakan ombak yang luar biasa dalam penegakan hukum tersebut. Kami ingin mengatakan bahwa pada akhirnya ombak terbesar itu kami rasakan pada hari ini, di mana kami dikriminalisasi. Menyampaikan bahwa kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan, sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami bukan hanya sekedar kriminalisasi, tetapi juga bahkan kami mengalami intimidasi oleh seseorang yang melaporkan kami, karena yang bersangkutan saat ini secara de facto masih memiliki kekuasaan. Dan kami dengan diundangnya kami, dengan ketidakjelasan posisi kami pada tanggal yang kami diaku mengikuti sebuah peristiwa yang tidak kami ketahui, padahal saat ini sebenarnya kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan, kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai akademisi untuk memberikan jawaban
atas permasalahan, atas pertanyaan publik yang saat ini sedang kami lakukan. Tetapi di tengah-tengah kami sedang menjalankan tanggung jawab kami sebagai ilmuwan, kami dikriminalisasi. Artinya ada tendensi di situ bahwa kami akan dibungkam. Kami tidak diizinkan untuk terus melanjutkan pekerjaan kami untuk mengungkap kebenaran. Padahal yang kami lakukan sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Publik, dan yang lebih penting lagi, mengapa kami sekarang ini mengadu kepada Komnas HAM adalah pelanggaran hak asasi manusia yang bukan saja dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Indonesia saat ini mengikuti ratifikasi dari PBB atas undang-undang untuk melakukan ekspresi, atas undang-undang untuk menyampaikan kebebasan. Dan ketika Indonesia mengikuti ratifikasi dari PBB, maka Indonesia harus mengikuti. Maka kami saat ini tidak hanya akan berhenti sampai di sini melakukan pengaduan terhadap Komnas HAM. Kami sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman diaspora yang akan membantu kami melanjutkan langkah kami untuk mengadukan kriminalisasi yang terjadi pada kami kepada komunitas hak asasi manusia sampai di level United Nations atau PBB. Dan insya Allah mudah-mudahan kami tentu saja akan mendapatkan dukungan yang luas. Sebab kalau seorang ilmuwan, kami para akademisi dikriminalisasi, ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Tidak hanya terjadi pada level nasional. Semudah itu, seorang ilmuwan akademisi yang sedang melakukan pekerjaan ilmiahnya dibungkam dengan kriminalisasi, dan ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk bagi internasional. Dan kami tidak akan berdiam diri, karena marwah kami sebagai ilmuwan adalah menjaga kebenaran. Dan kebenaran itu adalah fondasi yang paling penting. Kejujuran adalah fondasi yang paling penting bagi negara Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Baik,